البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu berkaitan dengan keyakinan Ahli Sunnati wal Jamaah berkaitan dengan para malaikat. Bahwasanya di antara malaikat yang kita imani adanya, yaitu malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugasi untuk menulis amalan-amalan manusia, yang baik maupun yang buruk, yang zahir maupun yang batin. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Wa nu'minu bimalakil maut al-muwakkali biqabdi arwahil alamin. Dan kita beriman dengan adanya malaikat maut yang ditugasi untuk mencabut ruh-ruh para makhluk. Al-alamin kullu ma siwallah. Nah, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu para makhluk. Pada kalimat ini masih berkaitan dengan keimanan terhadap para malaikat, bahwasanya di antara para malaikat tersebut adalah malakul maut, malaikat maut, pencabut nyawa. Qala ta'ala qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, akan mematikan kalian malaikat maut yang telah ditugasi kepada kalian, atau ditugaskan kepada kalian, kemudian kepada Rabb kalian dah kalian akan dikembalikan. Di sini dinisbahkan fi'il yatawaffakum, ya fa'ilnya malakul maut. Bahwasanya malaikat itu yang mematikan, karena mereka lah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa. Wala ta'arud hadhihi al-ayah qawluhu, atau wala tu'aridu hadhihi al-ayatu qawluhu hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Ayat ini tidaklah bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sampai tatkala datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, maka utusan-utusan kami mematikan dia dalam keadaan mereka itu hendak meluputkan sedikit pun. Dalam artian mereka tidak ada sesuatu pun yang terluputkan dan teremehkan dari mereka. Semuanya dikerjakan, semuanya ditunaikan, dan tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Yang seharusnya mati hari ini ternyata keliru dengan yang lainnya. Ini tidak ada. Makanya Allah katakan wahum la yufarritun.
yaitu mereka betul-betul menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, na'am, untuk mencabut nyawa-nyawa para hamba. Di sini penisbatan maut pada apa? Tawaffathu rusuluna. Na'am, rasul-rasul kami dalam bentuk jamak. Wa qaulahu ta'ala Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan juga tidak bertentangan dengan ayat Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa tatkala matinya, dan yang tidak mati dalam tidur-tidur mereka. Wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Di sini dinamakan atau disebutkan kematian itu dua, yaitu kematian kubra, yaitu mati yang hakiki, dan sughra yang berupa apa? Tidur. Wallati lam tamut fi manamiha, dan jiwa-jiwa yang belum mati, yaitu tidak mengalami kematian yang sejati, ya, di dalam tidur-tidur mereka. Yang kemudian Allah tahan. Ketika mereka tidur ada yang ditahan, yaitu orang-orang yang telah Allah tetapkan untuk dia mati. Dan ada yang Allah Subhanahu wa taala lepaskan kembali, untuk dia bangkit dan bangun dari tidurnya sampai pada waktu yang telah ditetapkan. Makanya tidur, ikhwanifillah, tatkala kita sadari bahwasanya itu adalah mautun sughra, kematian yang kecil yang belum tentu kita bisa bangun darinya, kita disunahkan dengan zikir-zikir yang banyak. Kalau kita perhatikan zikir sebelum tidur sangat banyak macamnya. Memang agar kita betul-betul persiapan sebelum tidur, persiapan. Sehingga seandainya roh tidak dikembalikan, maka dia sudah apa? Sudah mati di atas zikrullah. Cuman syahid dari ketiga ayat ini, pada ayat yang pertama, jelas di situ yatawaffakum malakul maut. Yang kedua tawaffat rusuluna. Yang ketiga Allahu yatawaffal anfus. Allah yang mematikan, Allah yang mewafatkan. Bagaimana mensinkronkan tiga ayat ini? Dikatakan oleh Imam Ibn Abil Is tadi, la ta'arud, tidak ada pertentangan. Kenapa? Li'anna malakal maut yatawalla qabdaha wa istikhrajaha, thumma ya'khudhuha minhu malaikatur rahmah aw malaikatul adzab wa yatawallawnaha ba'dah. Dikarenakan malaikat maut dialah yang bertugas untuk mencabutnya dan mengeluarkan rohnya. Makanya ditegaskan yatawaffakum malakul maut, karena malaikat maut itu yang mencabut nyawanya. Dia mencabut dan yang mengeluarkan roh dari jasad si hamba yang telah ditetapkan untuk mati. Kemudian roh tersebut diambil dari malaikat maut oleh malaikat rahmat atau malaikat azab. Sehingga dengan ini kita ketahui makna yang datang dalam bentuk jamak, tawaffathu rusuluna, karena semuanya bertugas dalam permasalahan kematian seorang hamba. Memang yang mencabut nyawa malakul maut, tapi kemudian roh tersebut diambil oleh malaikat rahmat atau malaikat azab, wa yatawallawnaha ba'dahu, kemudian merekalah yang mengurusi roh tersebut setelah itu. Sehingga dinisbahkan juga kepada malaikat-malaikat itu secara keseluruhan. Makanya datang dalam bentuk jamak, tawaffathu rusuluna. Kullu dzalika bi idznillah wa qada'ihi wa qadarihi wa hukmihi.
Kullu dzalika bi idznillah wa qada'ihi wa qadarihi wa hukmihi wa amrihi. Dan semua itu ya, kematian tadi akhwan, semua itu dengan izin dari Allah dan ketetapan Allah serta takdir Allah dan hukum dan perintah Allah. Fasahat idhafatut tawaffi ila kullin bihasabih. Sehingga benarlah penisbatan pewafatan tadi, yaitu kematian tersebut kepada masing-masing sesuai dengan kondisinya, ya, sesuai dengan sisi pandang pada masing-masingnya. Ketika nisbahnya kepada malakul maut, jelas karena dia yang mencabut nyawanya. Kalau dinisbahkan kepada para malaikat, karena memang yang membantu malaikat maut dalam membawa ruh, yaitu siapa? Malaikat rahmat dan malaikat azab. Jadi tidak cuma satu. Kemudian kok yang pada ayat lain dikatakan yang mewafatkan itu Allah, karena memang Allah yang memerintahkan dan mengizinkan untuk malaikat maut mencabut nyawa. Baik. Paham Afif? Baik. Berarti dari sini jelas yang mencabut nyawa siapa? Malaikat maut. Malakul maut. Baik. Siapa nama malakul maut? Malaikat pencabut nyawa siapa namanya? Terus Israel. Betul Hafid? Siapa namanya? Malakul maut. Namanya? Wallahu a'lam. Nah, adapun nama yang masyhur ikhwan, nama Israel, maka kita tidak mendapati dalil padanya, sehingga kita tidak menetapkan nama tersebut. Yang datang dalam Al-Quran, demikian pula dalam As-Sunnah, ya, penyebutan malakul maut. Tidak ada menyebutkan nama Israel. Makanya termasuk penamaan yang banyak beredar tapi tidak dibangun di atas dalil. Baik. Wa qad ikhtalafa fi haqiqatin nafsi ma hi wa hal hiya juz'un min ajza'il badan aw 'aradun min a'radih aw jismun sakinun lahu muda'un fi. Ya, sekarang pembahasannya Afwan, ya, telah diperselisihkan tentang hakikat nafs itu, hakikat jiwa atau roh itu sebenarnya apa. Nah, apakah itu bagian dari bagian-bagian badan, ataukah itu suatu arad min a'radi, yaitu suatu makna dari makna yang ada di badan ini, atau suatu jism, sesuatu yang memiliki bentuk yang tinggal dan diletakkan di badan, au jauhar mujarrad. Nah, taib, ini istilah. Ada jauhar, ada ard. Nah, ard itu sesuatu yang sifatnya maknawi, tidak ada bentuk, tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh. Kalau jauhar sesuatu yang ada bentuknya, tapi dikatakan di sini jauhar mujarrad, sesuatu memang ada hakikinya, ada bentuknya, tapi wallahu a'lam apakah terletak di tubuh atau bagaimana. Makanya dikatakan jauhar mujarrad. Wa hal hiya ruh aw ghairuha, dan apakah nafas itu, jiwa itu adalah roh atau yang lainnya. Jadi terjadi khilaf. Nafas itu, jiwa itu sebenarnya apa? Jiwa apakah itu bagian tubuh, ataukah suatu makna dari makna-makna yang ada di tubuh kita, ataukah suatu organ yang nyata yang diletakkan di tubuh? Ini terjadi khilaf. Ataukah jiwa itu adalah ruh? Wa halil ammarah wal lawwamah wal mutmainnah nafsun wahidah aw hiya salasatu anfus? Kemudian juga apakah ammarah, lawwamah, mutmainnah, ini kan jenis-jenis nafs.
itu merupakan nafsun wahidah, satu jiwa ataukah tiga jiwa. Perkara berikutnya, wahal tamutur ruh awil mautu lil badani wahdah, dan apakah ruh itu akan mengalami kematian ataukah kematian itu untuk badan saja? Ya, ruh itu mengalami kematian enggak? Ataukah yang mati itu badan tok? Itu khilaf di kalangan para ulama. Wa halil mas'alatu tahtamilu mujalladan. Itu. Wa hadhil mas'alatu tahtamilu mujalladan. Permasalahan ini taib membutuhkan untuk apa? Satu jilid penuh membahasnya. Walakin usyiru ilal kalami 'alaiha mukhtasaran insyaallah taala. Akan tapi aku akan mengisyaratkan tentang poin-poin permasalahan tadi secara ringkas insyaallah taala. Baik. Faqila, dan dikatakan, kemudian dikatakan ar-ruhu qadimah. Ya, ar-ruh itu qadimah. Ruh itu sesuatu yang qadimah. Itu sesuatu yang terdahulu. Telah ada terdahulu sebelum adanya badan-badan. Dan ini perkataan ahli filsafat. Tidak perlu kita repot-repot bingung memahaminya, karena ini pendapat yang tidak benar. Baik. Walaupun mereka sendiri berselisih pendapat, orang-orang ahli filsafat ketika menetapkan ruh yang qadimah, ruh yang terdahulu, yang tidak diawali dengan ketidakadaan, memang sudah ada sejak asalnya. Mereka mengatakan, ada yang mengatakan itu berasal dari zat Allah. Ada yang itu bukan dari zat Allah. Ini semuanya pendapat batil dari kalangan ahli filsafat. Taib, juga ahli tasawuf, zanadiqah dan rawafid, sebagian mereka ada yang berpendapat demikian. Faqad ajma'atir rusul ala annaha muhdatsatun makhluqatun masnu'ah marbubatun mudabbarah. Dan para rasul telah bersepakat bahwasanya roh itu muhdatsah, makhlukah, yaitu sesuatu yang diadakan, yang sebelumnya tidak ada, dan merupakan makhluk yang diciptakan dan diatur serta dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang dibawa oleh para rasul. Adapun tadi roh qadimah, ini keyakinan siapa? Ahli filsafat, orang zanadiqah. Wa hadza ma'lumun bid darurati min dinihim, dan ini merupakan perkara yang diketahui secara daruri. Tidak butuh lagi banyak dalil, karena sangat jelas ya di dalam agama mereka. Annal alama muhdats, bahwasanya alam ini muhdats. Apa makna muhdats? Al-alam muhdats, bahwasanya alam ini muhdats. Maksudnya apa? Sesuatu yang dulunya tidak ada, kemudian diciptakan menjadi ada. Ini maksudnya. Di sini kata muhdats harus kita pahami, ya kawan. Di sana ada muhdats yang lain bermakna bid'ah. Ya, maksudnya apa? Dulunya tidak ada, diada-adakan. Dari si asal makna sama. Taib. Wa madha ala hadza as-sahabatu wa tabi'un. Dan terus menerus ya berjalan di atas keyakinan ini para sahabat dan para tabi'un, hatta nabaghat nabi'atun mimman qasura fahmuhu fil kitab wa sunnah, sampai muncullah orang-orang yang pendek pemahamannya terhadap Alkitab wa sunnah. Faza'ama annaha qadimah, kemudian menyangka bahwasanya ruh itu qadimah. Ruh itu sesuatu yang qadim, sesuatu yang azali, yang terdahulu. Wahtajja bi annaha min amrillah wa amruhu ghairu makhluq.
Dia berhujjah, beralasan bahwasanya ruh itu termasuk dari amrullah. Sedangkan amrullah itu adalah bukan makhluk. Baik, berarti apa? Mereka kembalikan kepada amrullah, yaitu berkaitan dengan apa? Sifat dari sifat-sifat Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk. Makanya mereka tadi terbagi menjadi dua golongan, ikhwan. Ada yang mengatakan ruh itu berasal dari zat Allah, ada yang mengatakan apa? Ruh itu bukan berasal dari zat Allah. Wa bi anna Allah adzafa ilaih. Juga alasannya kenapa mereka katakan ruh itu qadimah, karena Allah idhafahkan ruh kepadanya, kepada Allah. Bi qaulihi qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwasanya ruh itu termasuk dari perkara Rabbku. Karena apa? Karena pendek dalam memahaminya, tidak paham. Padahal makna min amri rabbi ay min umuri rabbi khalaqahullahu bi amrih al-musaddar. Atau al-masdar ya'ti bi makna maf'ul. Jadi makna kulir ruhu min amri rabbi, ya, min amri rabbi ay min umuri rabbi khalaqahullahu bi amri. Jadi amr di sini masdar tapi bermakna maf'ul ay ma'mur. Jadi ruh itu termasuk dari apa? Dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan apa? Perintahnya. Yang Allah ciptakan dengan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan maksud min amri rabbi adalah termasuk sifat dari sifat-sifat atau bagian dari Allah, bukan. Wa bi qaulihi wa nafakhat fihi min ruhi, atau wa nafakhtu apa? Wa bi qaulihi wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan padanya dari ruhku. Maksudnya apa? Min ruhi. Nah, yang benar adalah di sini idzafatut tasyrif, yaitu roh dari roh-roh ciptaanku yang Allah tetapkan sebagai bentuk pemuliaan, bukan roh Allah Subhanahu wa taala kemudian dipisahkan dari zat Allah, bukan. Ini kenapa? Karena mereka orang-orang filsafat memahami Al-Qur'an dan Sunnah bukan dengan pemahaman para sahabat dan para salaf. Akhirnya mereka terjatuh dalam kesesatan ini. Nah, mereka memahami ayat ini min amri rabbi, kemudian min ruhi. Ya, ketika diidhafahkan kepada Allah, mereka tetapkan berarti ruh itu bagian dari Allah. Kama adhafa ilaihi ilmuhu wa qudratuhu wa kama adhafa ilaihi ilmahu wa qudratuhu wa sam'ahu wa basarahu wa yadah. Sebagaimana Allah idhafahkan kepada dirinya ilmunya, kudrahnya, pendengaran, penglihatan dan tangannya. Yang ini adalah idhafah sifat kepada yang disifati, ya kan? Sifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sifat itu bukan makhluk, tapi ya sifat dari sifat-sifat Allah. Nah mereka samakan ikhwan ruh dengan itu. Dan ini pendapat yang batil jelas, menyelisihi ijma'nya para rasul. Wa tawaqqafa akharun, kemudian pendapat yang ketiga yang tawakkuf. Ya, tawakkuf yaitu tidak berbicara tentang masalah ini. Nah, dan yang jelas yang antum harus yakini berkaitan dengan ruh, yaitu perkara yang para rasul berijma' bahasanya ruh adalah apa? Makhluk dari makhluk-makhluk ciptaan Allah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah intinya. Paham? Adapun ayat qulir ruhu min amri rabbi tadi maknanya ikhwan, yaitu min umuri rabbi khalaqahu Allahu bi amrih. Nah, yang Allah ciptakan dengan perintahnya. Kemudian wa nafakhtu fihi min ruhi, dari ruhku, maksudnya apa? Nah, ruh dari ruh-ruh ciptaan Allah tapi dinisbahkan kepada Allah sebagai bentuk apa? Bentuk apa tadi? Rizki? Pemuliaan yang diistilahkan dengan idzafatut tasyrif. Tayyib. Barakallahu fikum, naktahi bihadza. Subhanakallah.